Kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Selamat datang di Bedil, Benteng Keadilan, saluran yang membahas soal hukum baik terpraktikkan di pengadilan maupun yang terjadi di tengah masyarakat. Pada kesempatan ini, kami masih menyajikan soal bantuan hukum bagi masyarakat yang tergolong miskin. Isinya merupakan pengembangan dari video sebelumnya, yakni video yang berjudul Bantuan Hukum oleh Posbakum Tidak Maksimal. Selain membahas cara mendapatkan bantuan hukum, video ini juga mencoba mendiskusikan kata miskin yang selama ini digunakan. Hal ini dimaksudkan agar tercapai kepastian dalam menakar kemampuan ekonomi seseorang sebelum diputuskan boleh atau tidak boleh ia mendapatkan layanan dimaksud. Ini penting dilakukan sebab anggaran yang dialokasikan kabarnya terbatas, sementara jumlah mereka yang membutuhkan semakin bertambah. Ketika masyarakat miskin berurusan dengan hukum, maka baginya disediakan bantuan hukum gratis yang dapat diperoleh dari: pertama, pada setiap badan peradilan tingkat pertama seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. Dan pada tiap-tiap badan peradilan itu dibentuk pusat layanan dimaksud yang dikenal dengan nama Posbakum, Pos Bantuan Hukum. Layanan hukum yang diberikan oleh Posbakum sekedar pada pemberian advis dan konsultasi hukum serta penyusunan naskah yang dibutuhkan. Semua itu gratis. Segala biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh negara. Dengan keterbatasan peran, maka seperti dikatakan pada video sebelumnya bahwa peran Posbakum tidak maksimal. Kedua, diperoleh dari organisasi bantuan hukum yang layanannya biasa disebut dengan legal aid. Ketiga, dari pelaksanaan tanggung jawab moral etik advokat. Layanan kalangan profesional ini dikenal juga dengan nama pro bono. Posbakum, legal aid, dan pro bono hanya berbeda pada soal sumber dari mana bantuan hukum berasal. Tetapi ketiganya tetap sama, yakni hanya diberi bagi mereka yang tergolong miskin. Selain dari ketiganya, masih ada satu bentuk bantuan hukum lagi, yang merupakan hak seorang tersangka atau terdakwa sekaligus merupakan kewajiban dari aparat penegak hukum. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP. Bentuknya berupa penyediaan penasihat hukum bagi mereka yang tergolong tidak mampu yang dituduh melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Tetapi jika ancamannya 15 tahun, maka bantuan dimaksud bersifat mutlak. Dalam arti tak lagi disandarkan pada kemampuan ekonomi si tertuduh. Tak peduli apakah dia tergolong miskin atau tidak. Bahkan sekalipun dia menolak, tetap saja harus disediakan penasehat hukum baginya. Akibat tidak terlaksananya ketentuan pasal 56 KUHP ini, maka segala proses hukum yang berjalan menjadi tidak sah. Untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, maka calon penerima harus mengajukan permohonan secara tertulis yang disertai dengan 1. KTP atau dokumen kependudukan lainnya. 2. Surat keterangan tidak mampu SKTM yang dikeluarkan oleh desa, kelurahan, atau dokumen lain berupa bukti penerima bantuan sosial seperti BLT, Raskin, PKH, dan lain-lain. Permohonan harus berisi uraian tentang pokok masalah dan disertai dengan bukti-bukti. Penyusunannya pun dapat dibantu oleh petugas pemberi bantuan hukum. Jadi sangat mudah kan? Tetapi mungkin saja ada seorang mengaku miskin dan tidak memiliki dokumen seperti tadi. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi patokan bagi kepala desa, lurah dalam menakar ketidakmampuannya? Tak ditemukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum manapun. Yang ada hanya definisi dari kata miskin saja, seperti terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Itu pun masih bersifat abstrak,
sehingga tidak dapat dijadikan standar penentuan kemiskinan. Padahal kemiskinan itu sendiri adalah syarat pemberian bantuan hukum gratis. Pertanyaan tersebut dapat dijawab sekiranya ada penegasan yang menyatakan bahwa SKTM diterbitkan berpatokan pada ukuran untuk mendapatkan bantuan sosial, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam penerbitan SKTM. Standar kemiskinan harus ditegaskan, tidak boleh disandarkan pada hal yang berbau subjektif seperti terdapat dalam Pasal 22 ayat 2 huruf C Perma nomor 1 tahun 2014. Ketentuan ini memungkinkan bagi seseorang untuk menikmati bantuan hukum gratis hanya berbekal surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat, dengan syarat mendapat persetujuan dari petugas posbaku. Takaran miskin niscaya tidak sama dengan takaran tidak mampu membayar jasa advokat. Silakan simak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Tak satu pun ketentuan yang menyamakan di antara keduanya. Banyak orang yang tampak tak miskin, tetapi tak sanggup membayar jasa advokat. Apakah kalangan seperti ini boleh mendapat bantuan hukum gratis? Dimungkinkan jika Perma dimaknai secara tekstual. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, sebab konteks pemberian bantuan hukum sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki kemandirian ekonomi. Dengan alokasi anggaran yang terbatas, maka petugas posbakum hendaknya berhati-hati dalam menyikapi surat pernyataan seperti itu. Harus diteliti kebenarannya. Apakah si pembuat pernyataan itu benar-benar tergolong miskin? Kehati-hatian ini dimaksudkan semata untuk melindungi hak masyarakat miskin. Jangan sampai dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Kesimpulan video kali ini adalah ukuran kemiskinan harus ditegaskan, bukan sekedar didefinisikan. Dengan anggaran terbatas yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, maka tentu pemerintah daerah mesti turut mengambil peran dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Undang-undang tentang bantuan hukum telah memberi ruang untuk maksud itu, tetapi hanya bersifat fakultatif saja. Sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Berilah komentar, apapun komentar Anda merupakan penghargaan bagi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama.